Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Desa Sintia Anastasia dengan NIM 122210034 dari Program Studi Teknik Sipil kelas RA. Di video ini saya akan mengerjakan tugas Ansprop yaitu menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas. Apa sih uji validitas itu? Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kebenaran suatu instrumen penelitian. Suatu instrumen penelitian yang valid mempunyai validitas yang tinggi. Validitas yang akan dibahas adalah validitas item kuesioner. Validitas item digunakan untuk mengukur ketepatan atau kecermatan suatu item dalam mengukur apa yang ingin diukur. Item yang valid ditunjukkan dengan adanya korelasi antara item terhadap skor total item. Kriteria data yang valid apabila nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel atau nilai signifikan lebih kecil dari 0,05. Untuk uji reliabilitas adalah suatu alat pengukur yang dikatakan reliable bila alat itu dalam mengukur suatu gejala pada waktu yang berlainan senantiasa menunjukkan hasil yang sama. Jadi, alat yang reliable secara konsisten memberi hasil ukuran yang sama. Metode uji reliabilitas yang sering digunakan adalah Cronbach-Alpha. Kriteria data Cronbach-Alpha adalah sebagai berikut. Jika nilai alpha lebih besar daripada 0,7, artinya reliabilitas mencukupi. Sementara jika alpha lebih besar daripada 0,8, ini mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Baiklah, selanjutnya karena saya sudah menjelaskan tentang uji validitas dan reliabilitas, saya akan menjelaskan bagaimana cara menguji validitas dan reliabilitas di aplikasi SPSS. Pertama-tama, kita harus menyiapkan data yang akan kita inputkan nantinya ke aplikasi SPSS. Di sini saya menggunakan data sebanyak 30 data atau 30 responden. Lalu kita kontrol asma atau kita blok data-data yang ada angkanya saja. Lalu selanjutnya kita kontrol C atau kita copy. Lalu selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS di bagian data view. Kita klik di sini lalu kita Ctrl V atau paste. Selanjutnya karena kita lihat di sini bentuk dari nama itemnya ini sendiri itu masih berupa var 0001 yang dimana datanya sangat tidak enak sekali dilihat. Kita masuk ke variable view, kita klik bagian name-nya, lalu kita ketik atau kita tekan Ctrl F. Kita ke bagian refresh, kita ketikkan di sini var 000. Nullnya sebanyak 3 kali, lalu kita replace with X. Selanjutnya kita klik replace all. Nah, terlihat bukan data-data di bagian sini sudah berubah menjadi X01, X02, menjadi lebih singkat. Kita close. Namun untuk data X17 kita ubah menjadi total. Sudah. Karena data sudah diubah, kita kembali lagi ke data view. Nah, untuk menguji validitas, kita langsung saja masuk ke menu Analyze, ke Correlate, lalu kita masuk ke Bivariate. Klik OK. Untuk bagian sini, kita klik, lalu kita tekan Ctrl A. Selanjutnya, kita klik tanda panah menuju ke arah variables. Oke. Selanjutnya, kita harus memastikan di correlation coefficient di bagian percent sudah tercentang. Lalu untuk di bagian data test of significance, itu di two-tailednya. Kita klik OK. Nah, sudah terlihat data-data correlation-nya yang akan kita bandingkan. Untuk X01 ini merupakan nama dari item yang tadi kita sudah ubah. Lalu untuk person correlation itu merupakan R hitung, signifikan to tailored itu merupakan data nilai signifikan, dan N merupakan jumlah responden. Di mana jumlah responden yang kita gunakan tadi adalah 30. Lalu kita masuk ke pengertian validitas tadi. Di sini terdapat kriteria data yang valid dari uji validitas apabila
nilai R hitung itu lebih besar daripada nilai R tabel. Kita cek di sini. Untuk X01 itu nilai dari R tabelnya yaitu 0,416. Lalu kita cek di distribusi nilai R tabel. Dan di sini jumlah dari N yang kita gunakan adalah 30 dan signifikansi yang saya pilih yaitu di 5%. Nah, di sini kita bisa lihat untuk jumlah responden 30 itu signifikansi di 5% sebesar 0,361. Di sini terdapat data nilai R hitung itu lebih besar daripada nilai R tabel. Lalu kita cek lagi, di mana di sini nilai R hitungnya yaitu 0,416, dia lebih besar daripada 0,361. Terbukti untuk yang item X1 itu valid. Selanjutnya, untuk selain kita dapat mengecek dari nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel, kita dapat mengecek di nilai signifikannya. Apabila nilai signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, berarti data tersebut valid. Langsung saja kita cek. Untuk data di sini, data di signifikannya nilainya di sini 0,22. Di mana 0,022 itu lebih kecil daripada 0,05, di mana dapat dipastikan bahwa data item yang pertama yaitu valid. Karena data yang kita gunakan itu cukup banyak, oleh karena itu diperlukan menguji satu-satu. Nah, kita langsung saja ke item ke-2, di mana di sini item kedua itu untuk nilai R hitungnya 0,285. Sedangkan untuk 30 tadi 0,361. Dia malah lebih kecil daripada nilai R tabelnya. Sehingga data yang kedua tidak valid. Sedangkan untuk nilai signifikannya yaitu di sini 0,127, sedangkan seharusnya dia harus lebih kecil daripada 0,05. Jadi untuk item kedua itu tidak valid. Kenapa sih ada aja data yang nggak valid di sini? Itu dikarenakan adanya distribusi yang tidak merata yang dilakukan oleh responden tersebut, atau dalam responden itu tidak dilakukan distribusi secara merata. Oke, langsung aja di sini kita udah dapat data-datanya. Kita save aja untuk kita gunakan korelasi nantinya apabila kita ingin mengecek lagi. Kita Ctrl S, kita ketikkan uji validitas. Oke, kita save. Oke, di sini bisa kita tutup aja. Kita kembali lagi ke data awal. Di sini kita akan mengecek ke uji reliabilitas. Apa sih yang harus kita lakukan? Sama aja, kita pergi ke menu Analyze. Karena tadi kita sudah melakukan data uji validitas, kita akan melakukan uji reliabilitas. Kita menuju ke menu Scale, lalu klik Reliability Analyze. Lalu di sini kita Ctrl A semua, dan untuk total itu tidak kita gunakan. Kenapa? Dikarenakan kita hanya ingin membandingkan data-data dari masing-masing item 1 sampai item ke-16 ini. Kita hanya ingin membandingkan data-data ini. Lalu kita klik bagian panah ke kanan di bagian items. Oke. Pastikan untuk model yang kita gunakan yaitu alpha, karena untuk menguji reliabilitas tadi kita menggunakan kriteria dari Converts alpha, lalu kita klik OK. Nah, di sini terdapat data-data yang kita gunakan. Untuk jumlah respondennya yaitu benar sebanyak 30, end of items-nya tadi sebanyak 16 dari X yang kita gunakan. Lalu untuk nilai dari Converts alpha tersendiri yaitu di sini 0,923. Nah, kita cek
di uji reliabilitas tadi. Di mana di sini jika nilai alfa lebih besar daripada 0,7, artinya reliabilitas mencukupi. Dan apabila di sini nilai alfanya itu lebih besar daripada 0,8, mensugestikan seluruh item reliable dan seluruh tes secara konsisten memiliki reliabilitas yang kuat. Terbukti bahwasannya di sini nilai dari Cronbach's alfanya itu sendiri sebesar 0,923, di mana dia lebih besar daripada 0,7 dan lebih besar juga daripada 0,8. Jadi dapat dibuktikan bahwa data ini reliable. Oke, kita save lagi data ini. Uji reliabilitas. Oke, kita save. Klik save. Oke, mungkin itu saja langkah-langkah yang dapat kita gunakan untuk menguji data dari SPSS ini sendiri. Sebenarnya aplikasi-aplikasi ini sangat-sangat membantu kita dalam mengecek suatu data yang akan kita gunakan atau yang ingin kita ukur. Mungkin dari saya itu cukup dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan, dan mohon maaf apabila masih terdapat langkah-langkah yang salah. Dari saya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.